Keputusan Presiden untuk naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kedua pemain akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pekan depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap John Hartman bisa membangun fondasi solid di Timnas Indonesia. Hartman akan memimpin Timnas untuk ajang FIFA Series 2026 pada bulan Maret nanti di Indonesia. Ini sekaligus jadi ajang untuk mencoba formasi awal skuad Garuda, karena dia baru ditunjuk awal tahun ini. Pertandingan perdana melawan Saint Kitts and Nevis menjadi sarana untuk mantan pelatih Timnas Kanada tersebut melihat komposisi yang ada saat ini. Dengan waktu persiapan yang mepet, tantangan utama adalah mencari chemistry dan menyesuaikan dengan skema baru. Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi tim kepelatihan baru Timnas. Erick menjelaskan bahwa Saint Kitts and Nevis adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia melihat bahwa lawan Timnas kali ini memiliki keunggulan serangan balik yang mematikan. Hal tersebut harus diwaspadai dengan baik karena Timnas ingin mendapatkan hasil maksimal sambil membentuk komposisi tim. Sosok yang menjabat sebagai Menpora ini berharap Hartman bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Pasalnya, beberapa tugas berat sudah menunggu dan dia harus segera menemukan skema terbaik. Selain itu, kegagalan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memberikan pelajaran berharga dan ini jadi salah satu perhatian. Sebagai ajang debut, juru taktik baru Timnas tentu ingin memberikan hasil maksimal, apalagi bermain di depan supporter sendiri. Saya berharap Timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan Timnas, tutupnya. Lini pertahanan Sassuolo kini memiliki sosok tangguh asal Indonesia yang menjadi pembicaraan hangat di Italia. Jay Itzas sukses mengantarkan timnya menduduki posisi ke-9 dalam klasemen sementara kompetisi kasta tertinggi, Serie A. Pemain bertahan andalan Timnas Indonesia ini menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang bergulirnya musim kompetisi 2025-2026. Tercatat, pria 25 tahun tersebut telah dipercaya turun ke lapangan dalam 25 pertandingan resmi. Hanya satu laga saja yang terlewatkan olehnya karena statusnya yang saat itu masih menjadi pemain baru. Momen perdana Itzas bersama klub berjuluk I Nero Verdi terjadi saat bersua Cremonese pada akhir Agustus lalu. Sejak saat itu, posisi pemain yang dominan menggunakan kaki kanan ini seolah tidak mungkin digeser. Kualitas permainannya di atas rumput hijau mendapatkan apresiasi tinggi dari sang juru taktik, Fabio Grosso. Kemampuan Itzas dalam membaca arah serangan lawan menjadi nilai tambah yang sangat krusial bagi tim. Berdasarkan data statistik dari Footmob, Itzas telah membukukan total 134 sapuan bola sepanjang musim ini. Angka tersebut menempatkan dirinya dalam daftar 10 besar bek dengan jumlah clearance terbanyak di Italia. Tidak hanya kuat dalam membuang bola, Itzas juga tercatat sangat efektif dalam melakukan duel fisik. Kehadirannya di Serie A bukan sekedar pelengkap, melainkan tulang punggung yang sangat diandalkan oleh manajemen klub. Pelatih asal Inggris John Hartman resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. John Hartman diminta meloloskan Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027. Saat Timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang Timnas Indonesia kawalan Marten Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hartman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi Football Premier, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Hartman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela Timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hartman.
Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Saat ini, harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Publik sepak bola tanah air kini tengah menantikan debut resmi pelatih berkebangsaan Inggris, John Hartman, dalam ajang FIFA Series 2026 di Jakarta. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang tersebut menjadi panggung perdana bagi sang arsitek baru. John Hartman langsung dihadapkan pada tugas berat untuk meracik kekuatan skuad Garuda saat menjamu tamu dari 3 konfederasi sepak bola dunia yang berbeda. Skuad Garuda dijadwalkan menjajal kekuatan Bulgaria dari Eropa, Kepulauan Solomon dari Oseania, serta perwakilan Karibia, yakni Saint Kitts and Nevis. Perbedaan gaya bermain lintas benua ini menuntut John Hartman untuk memiliki fleksibilitas taktik yang tinggi dalam waktu persiapan yang relatif singkat. Setiap laga akan menjadi simulasi adaptasi cepat bagi para pemain untuk merespons instruksi pelatih di tengah perbedaan ritme permainan lawan. John Hartman ditantang untuk bisa mengubah pendekatan strategi timnya secara instan guna merespons dinamika permainan yang sangat variatif tersebut. Rangkaian pertandingan di FIFA Series 2026 ini pada akhirnya akan menjadi laboratorium bagi John Hartman untuk membangun identitas baru skuad Garuda. Turnamen ini bukan sekadar mengejar poin peringkat dunia, melainkan fondasi awal bagi pembentukan mentalitas tim nasional menuju level global. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menyambut dengan antusias era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih asal Inggris, John Hartman. Debut Hartman bersama skuad Garuda dijadwalkan dalam agenda FIFA Series pada Maret 2026. Klok menyatakan bahwa ia telah berkomunikasi intensif dengan pelatih baru tersebut dan merasakan aura profesionalisme serta ide-ide segar yang akan dibawa untuk tim nasional. Dalam percakapannya dengan John Hartman, Klok mendapatkan gambaran mengenai visi, strategi, dan tipe pemain yang diinginkan oleh sang pelatih. Hartman menekankan pentingnya struktur tim yang jelas dan fokus pada kolektivitas. Klok mengungkapkan kekagumannya terhadap rekam jejak positif John Hartman, terutama saat menukangi timnas Kanada. Ia menilai Hartman membawa karakter kuat dan fokus pada pembangunan tim yang solid. Sang pemain naturalisasi ini merasa sangat termotivasi dan berharap mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Series 2026. Klok menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung negara dan memberikan yang terbaik jika dipercaya mengenakan jersey merah putih. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Hartman sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan tekanan sebagai sebuah keberkahan dalam memimpin timnas Indonesia. Nama Laurin Ulrich mendadak menjadi perbincangan hangat. Sosok gelandang berbakat yang berkarir di tanah Jerman ini dikabarkan memiliki keterikatan darah dengan timnas Indonesia. Darah Indonesia tersebut mengalir dari garis keturunan keluarganya yang berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Penampilan impresifnya di kompetisi kasta kedua Jerman bersama klub FC Magdeburg menjadi alasan utama ketertarikan publik. Pemain keturunan Indonesia ini dianggap sebagai aset jangka panjang yang sangat potensial bagi proyek naturalisasi skuad Garuda. Perjalanan karir sepak bola Laurin Ulrich sejatinya berawal dari akademi bergengsi milik klub VfB Stuttgart. Ketatnya persaingan di level utama Bundesliga memaksa sang pemain untuk mencari pengalaman melalui skema peminjaman. Hingga memasuki Februari 2026, Ulrich tercatat telah terlibat dalam total 20 hingga 21 pertandingan kompetitif. Totalitasnya di lapangan dibuktikan dengan durasi bermain yang kini telah melampaui angka 1.700 menit reguler. Ketertarikan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap dirinya sebenarnya sudah mulai terendus sejak awal 2025. Ketertarikan federasi menjadi angin segar bagi jajaran pelatih timnas Indonesia yang kini dipimpin John Hartman. Kehadiran Ulrich diprediksi akan memberikan variasi baru dalam strategi serangan tim nasional yang kini kian kompetitif. Banyak pihak menilai ia adalah kandidat paling tepat untuk menjadi penerus jangka panjang sosok senior Tom Haye. Ujian pertama bagi pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, datang bahkan sebelum ia melakoni laga debutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka memberikan tantangan kepada Hartman untuk membuktikan kapasitasnya dalam meracik strategi saat skuad Garuda menjadi tuan rumah FIFA Series 2026.
Turnamen yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 dan 30 Maret ini memang menjadi tolok ukur ideal bagi era baru kepelatihan Herdman.